selama ini kan amalan yang selalu kita lakukan atau yang seharusnya kita lakukan sebagai upaya untuk supaya diberi keselamatan di bulan Safar ini, khususnya di pungkasan ini ya. Itu biasanya baca sholawat, baca surat yasin gitu ya, karena memang ya, kenapa harus surat yasin, apa nggak baca Quran semuanya aja gitu ya, karena memang Al-Quran memang membawa fadilah gitu ya, membawa fadilah, kemudian juga faedah, juga fadilah dan faedah. Jadi kalau fadilah memang Al-Quran itu membawa kalau kita baca itu istilahnya kita dapat pahala untuk semuanya itu, tapi juga membawa faedah itu kegunaan. Jadi misalnya baca surat yasin, nah itu kata Nabi kan memang perbanyaklah membaca surat yasin, karena memang kalau kita baca yasin di waktu malam maka akan diselamatkan oleh Allah sampai ke waktu subuhnya gitu kan. Kalau kita baca di waktu pagi hari atau di waktu subuh maka Allah akan menyelamatkan kita sampai di waktu sorenya. Nah ini termasuk faedah, termasuk kegunaan daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, dari seluruh fadilah gitu ya, dari seluruh keutamaan Al-Quran itu. Jadi mungkin itu yang amalan-amalan yang dilakukan ya. Tapi walaupun bukan Rabu Pungkasan, kalau kita baca Yasin ya kalau bisa setiap hari, biar setiap hari selamat. Jangan pas Rabu Pungkasan tok ngaji Yasin, berarti setahun pengpisan lah Rabu Pungkasan tok. Nah ini nih yang perlu diperhatikan. Dan baca sholawat tentunya. Sholawat. Jadi lebih ditekankan kalau di Rabu Pungkasan ini memang seharusnya kita melakukan upaya-upaya gitu ya, atau amalan-amalan agar kita diberi keselamatan. Itu hanya upaya kita atau usaha kita dengan mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa. Selain surat Yasin itu berarti surat apa lagi yang memang bisa diamalkan di Rabu Pungkasan ini? Sebenarnya yaitu tadi, kalau memang baca sholawat. Yasin itu memang khusus untuk ini, untuk supaya diberi keselamatan, dan itu memang bersandar pada hadis Nabi tersebut itu. Jadi memang surat Yasin yang selalu dibaca di hari ini ya, di Rabu Pungkasan ya. Oh gitu, baik. Kamu membicarakan tentang ritual-ritual atau amalan-amalan yang dilakukan di Rabu Pungkasan tersebut, berarti sholawat juga termasuk pastinya ini ya. Iya, gitu. juga. Jadi kalau bicara tentang sholawat yang seperti apa yang dianjurkan untuk kita baca saat kondisi seperti itu, gitu nih. Kalau di Rabu Pungkasan itu memang setelah melaksanakan sholat, dalam sholat dan sholat hajat juga, barangkali ada yang melakukan sholat mutlak, itu doa pertama memang yang dibaca sholawat munjiat. Munjiat itu artinya keselamatan. Oh, munjiat itu artinya keselamatan. Sholawat munjiat. Tapi selain itu juga kan di masa pandemi ini juga kita tidak sholawat munjiat saja yang kita baca, dan ada sholawat yang bisa kita baca di masa pandemi ini kan. Ini juga termasuk balak ya, khusus menyelamatkan kita. Sholawatnya Mbah Hasim ini ya. Li khamsatun itu Mbak biasanya. Oh nggih. Monggo ning. Lu monggo ning. Monggo ning mencontohkan nih sholawatnya. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima li khamsatun udfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Masya Allah. Masya Allah, suaranya Neng Tolik ini merdu sekali. Masya Allah. Pernah sekolah mungkin
tentang tarik suara atau sebagainya nih? Oh ya enggak sekolah, maksudnya kalau sholawat memang pernah ya sebentar belajar ya di gitu. yang sudah almarhum ya Ustazah Khadijah Mas'ud ya, waktu mau lomba aja dulu Fatayat juga mewakili Fatayat dulu sama Kak Suud Aidit. Ini soalnya suaranya merdu banget ini, menyentuh gitu, menggugah gitu ya, anak-anak muda. Tiba-tiba langsung inget dosa ini. Yang bergetar. Iya, kayaknya. Oke. Biar nggak tegang kita ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita membicarakan tentang Rebo Wekasan ini, mengenai tentang tradisi-tradisi yang ada di Rebo Wekasan dengan anjuran dari Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairobi. Ad-Dairobi. Ya. Ini itu keterkaitannya bagaimana ya nih? Tadi dikatakan bahwasannya seorang siapa tadi nih? Ad-Dairobi ya. Yes. Itu tadi mengatakan kitabnya yang Ad-Dairobi, tapi gini, seorang waliullah yang kasaf itu ya, yang menerangkan tentang Rebo Wekasan di dalam kitab Ad-Dairobi ya nih ya. Itu bahwasanya orang yang kasaf itu kan istilahnya terbuka gitu ya, dibuka sama Allah itu hijabnya gitu ya. Kalau kita sih mungkin nggak tahu tentang apa yang akan terjadi gitu ya, karena karena mungkin tertutup dengan dosa-dosa kita mungkin ya, terlalu banyak. Ya, tapi ini kalau seorang wali yang dikatakan kasaf itu beliau memang dibuka oleh Allah istilahnya hijabnya sehingga mengetahui mengetahui apa yang akan terjadi gitu, sehingga beliau mengatakan itu dan kita tidak mungkin untuk mengingkarinya, tidak mungkin mengingkarinya. Dan memang tadi dikatakan bahwasanya memang di dalam Al-Quran kan ada hari nahas itu, sehingga kita melakukan upaya-upaya agar supaya diberi keselamatan oleh Allah di hari itu ya, terlebih di hari itu ya, di hari Rebo Pungkasan itu, sehingga kita melakukan istilah pendekatan kepada Allah itu ya, taqarrub kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan tersebut ya, sehingga agar kita terhindar dari bencana yang Allah sudah menurunkan gitu ya. Sehingga di sini dikatakan pula bahwasanya seorang arif mengatakan di mana pada malam Rebo Pungkasan itu Allah kalau mengqadha itu ya, qadha itu kan ketentuan Allah gitu ya, yang mana hanya masih dalam perencanaan gitu ya, masih belum terrealisasi gitu ya, masih belum ditakdir ya, jadi masih dalam perencanaan. Nah itu perencanaan atau ketentuan itu diturunkan ke langit untuk direalisasikan itu di malam Rebo Pungkasan itu, sehingga di situ kita melakukan upaya-upaya, usaha-usaha taqarrub kepada Allah, berdoa agar kita diberi keselamatan atau sebelum direalisasikan ketentuan itu sebelum diqadar ditakdirkan itu kita mengajukan permohonan gitu. Karena memang dikatakan bahwasanya tidak ada yang la yardul qada illa bidu'a itu ya, tidak ada yang mampu untuk menggeser ketentuan Allah kecuali dengan doa. Karena doa itu kan kita mengajukan istilahnya mengajukan permintaan atau permohonan, dan kemudian Allah itu mengkabulkan untuk menggeser apa yang sudah ditetapkan. Misalnya si A ini ditakdir, ini kodoknya ya, ketentuannya atau perencanaan takdir itu, ini si A ini mendapat naudzubillah ini ya, mendapat musibah, mendapat kecelakaan di hari itu, maka kemudian dia berdoa atau bersedekah, yang mana sedekah itu kata Nabi as-sadaqatu tarfa'u bala ya, jadi bisa menghindarkan kita dari bala itu dengan sedekah itu. Sehingga dasar-dasar inilah yang membuat para arif, para alim, para wali dahulu itu membiasakan atau membudayakan ya amaliyah itu supaya kita dengan berdoa itu akan diberi keselamatan yang tadinya ditakdirkan untuk celaka misalnya, jatuhnya itu dari sepeda motor
akhirnya dengan doa kita gak sih tetap sepeda motor mek kecekluk tok kok dari gitu soalnya kita berdoa terus kita sodako bisa saja kan gitu atau nggak jadi deh nggak jadi selamat kan alhamdulillah ya itu sehingga dari harapan-harapan itu sehingga menjadikan sebuah amaliyah yang yang dibudayakan gitu ya, yang dibiasakan. Nah, yaitu tadi berdoa, baca Yasin, kemudian atau mungkin sholat ya nih ya. Tapi tentunya bukan sholat untuk sholat untuk pemungkasan ya. Mungkin lebih sholat sunnah mutlak atau sholat hajat. Yang mana hajat itu yaitu tadi ingin diselamatkan ya. Berarti amalan-amalan tersebut seharusnya dilakukan setiap hari. Seharusnya ya, bukan cuma di Rabu Wekasan saja ya. Terutama gitu. Di malam Rabu Wekasan. Kan di malam itu diturunkan bala bencananya. Gitu. Jadi upaya kita berdoa pada Allah agar diselamatkan. Tapi jangan lupa untuk bersedekah. Nah itu juga sedekah jangan nunggu kaya. Ini sedekahnya jangan pakai tumpeng kemudian ditaruh perapatan. Nah itu berguna buat siapa itu? Iya. Bersedekah yang kita mampu saja. Bersedekah jangan nunggu waktu kita kaya. Nanti ini sogi aku baru sodako. Kesuwen nggak sogi. Sedekah yang paling mudah itu apa nih? Sedekah yang paling mudah dilakukan. Senyum gitu ya, senyum. Atau kita berkata yang baik. Kata yang menyenangkan itu juga termasuk sodako. Itu sodako yang berharga banget. Nah, itu apalagi sesama teman kita ya. Tapi ya jangan lantas kita itu senyum-senyum. Ya bahaya, senyum terdalan. Senyum terus. Periksa itu.